Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Karena Nabi selalu sebut orang yang mati syahid ada dua benda yang paling besar yang Nabi pun tak dapat, Rasul pun tak dapat, iaitu yang pertamanya mereka tidak merasakan kesakitan mati. Ni mahal ya. Rasulullah sakit tak mati tuan? Sakit. Rasul manusia terhebat alam, tapi Allah bagi rasa sakaratul maut tidaklah seperti orang kafir yang rasa sakit mati. Tetapi Aisyah kata, aku tengok Nabi merasai kesakitan mati, aku tengok. Dan tiba-tiba Nabi duk sebut pula, Nabi kata ada satu kumpulan di kalangan umatku yang tidak merasakan sakit mati, mereka ialah orang-orang yang mati syahid, syuhada. Tak rasa sakit langsung. Sebab itu syuhada setelah mereka masuk ke dalam syurga, setiap hari mereka ingin untuk kembali ke dunia dan mati syahid semula pada setiap hari, kerana telah melihat betapa besarnya nikmat yang telah disediakan oleh Allah oleh Allah kepada mereka di dalam syurga. Hari ini semua orang yang telah mati sejak zaman Nabi Adam sampailah malam kemarin ataupun hari ini, semua yang telah mati akan berada di alam barzakh kecuali syuhada. Dalam hadis sahih Nabi kata kumpulan syuhada akan berada di dalam burung-burung hijau di dalam syurga, dan mereka boleh terbang ke mana sahaja mereka nak pergi di dalam syurga. Mereka boleh bersiar-siar ke mana sahaja mereka nak pergi di dalam syurga sampailah kiamat. Orang yang kemudian meninggal dalam keadaan mati syahid, makanya diterangkan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini disahihkan oleh Imam Albani dalam Sahih Jami'-nya, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Li syahidi indallahi sittu khisalin. Sesungguhnya orang yang mati syahid mendapatkan 6 kemuliaan sekaligus di sisi Allah. 6 Pak, langsung dikasih cash oleh Allah dengan 6 perkara. Yughfallahu fi awali daf'atin, maka kemudian diampuni seluruh dosanya semenjak tetesan darah yang pertama mengalir. Ya, jadi kemudian Allah SWT menamakan yughfallahu fi awali daf'atin. Jadi ketika orang mati, misalkan dia mati syahid, kemudian tertebas dengan pedang, jerit, menetes
jret, kemudian darahnya membasahi bumi, kata Rasul, yughfar lahu, semua dosanya diampuni oleh Allah semenjak tetesan darah itu menetes dan membasahi bumi. Kalau sudah niatnya ikhlas, kalau niatnya tidak ikhlas, justru menjadi orang yang pertama kali masuk ke neraka. Karena orang yang pertama kali terjilat api neraka siapa? Orang yang mati syahid, orang yang mati di peperangan tetapi niatnya supaya disebut pemberani. Maka yang pertama itu, wa yara maq'adahu minal jannah. Lalu kemudian dia langsung melihat tempat tinggalnya di surga. Langsung dia melihat tempat tinggalnya di surga itu. Semenjak kemudian tetesan langsung kemudian dia langsung melihat tempat tinggalnya di surga itu. Makanya kita lihat dalam beberapa pose orang-orang yang sedang berjuang di kalimat Allah, sampai kemudian kita melihat bagaimana mereka tersenyum ketika menghadapi kematian. Senyum itu. Karena apa? Karena Nabi mengatakan wa yara maq'adahu fil jannah. Dia melihat bangkunya di surga. Karena apa, Pak? Setiap dari kita itu punya dua bangku, maq'adun finnari wa maq'adun fil jannah. Saya dan antum punya dua bangku, bangku di surga dan bangku di neraka. Tergantung bagaimana amal kita di dunia. Kalau amal antum ketaatan, berarti antum menghancurkan bangku antum di dalam neraka. Tapi kalau antum melakukan banyak kejahatan, maka antum menghancurkan bangku antum di surga. Kita berlomba-lomba untuk menegakkan bangku kita di mana. Ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa yujaru min adzabil qabr. Yang ketiga diamankan dari azab kubur. Dia tidak mendapatkan sedikit pun dari azab. Wa ya'manu minal faz'il akbar. Lalu kemudian dia itu tidak diberikan dihindarkan dari ketakutan di hari kiamat. Dia tidak mengalami ketakutan di hari kiamat, itu tidak mengalami ketakutan sama sekali. Jadi tenang dia. Kemudian dikatakan oleh Nabi, wa yudha'u ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutah minha khairum minad dunya wa ma fiha. Lalu kemudian dia diberikan hiasan dengan tanda iman. Jadi ada mahkota besar yang Allah berikan kepadanya, dan itu mahkota kebanggaan. Kemudian yang terakhir, wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zaujatan minal huril in. Dan kemudian dia dinikahkan dengan 72 bidadari. Ya, dinikahkan dengan 72 bidadari dan kemudian mampu memberikan 70 syafaat kepada anggota keluarganya. أخي أنت حر وراء الصدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد ترى الفجر يرمقنا من بعيد أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح فمن لضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد ويرفع راياتها من جديد أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد. لقد قدمت الدعوة الإسلامية نماذج فذة وضحت على الطريق الكثير عبر التاريخ وكانت دماؤهم
شعلة للأجيال من بعده. فإذا كان حسن البنا قد قتل في أكبر شوارع القاهرة في ميدان رمسيس، وقضي عليه في داخل غرفة العمليات، ولم يصل عليه سوى 4 نساء، إلا أن دمه أحيا أجيالا في الأرض. أسس الدعوة يقينا رغم أسراب المحن، قدم الروح شهيدا مخلصا بلا ثمن. لا تسل من بنى إنه البن حسن، لا تسل من بنى إنه البن حسن. دماؤهم إنما هي النار التي تؤجج صدور الجيل الذي يسعى لإقامة دين الله من جديد. وعلى طريقهم من قبل كان القسام وسلامة، وكان العز بن عبد السلام وغيرهم. هؤلاء أناروا لنا شعلة لنحملها على طريق المبادئ والدعوات. كانت دماؤهم منارات للأجيال التي تريد أن تهتدي. لقد حدثتني حميدة قطب، قالت لي في 28 من آب سنة 1966 ناداني مدير السجن الحربي حمزة البسيوني وأطلعني على قرار الإعدام لسيد وهواش وعبد الفتاح إسماعيل، ثم قال لي: معنا فرصة أخيرة لإنقاذ الأستاذ، هي أن يعتذر فيخرج بعفو صحي، يخفف عنه الإعدام ويخرج بعد 6 أشهر بعفو صحي، وقتله خسارة للعالم أجمع. هيا اذهبي وراوديه لعله يعتذر. قالت: فذهبت إليه، هي تحدثني فمن لأذن، فقلت له إنهم يقولون إذا اعتذرت سيخففون حكم الإعدام. فقال: عن أي شيء أعتذر يا حميد؟ عن العمل مع رب العالمين. والله لو عملت مع جهة أخرى غير الله لاعتذرت، لكنني لن أعتذر عن العمل مع الله. واطمئني يا حميدة، إن كان العمر قد انتهى سينفذ حكم الإعدام، وإن لم يكن العمر قد انتهى لن ينفذ حكم الإعدام، ولن يغني الاعتذار شيئا في تقديم الأجل أو تأخيره. أي نفوس هذه التي صنعها الإيمان؟ أي قوة هذه، وأي ثبات وحبل المشنقة يلوح أمام ناظريه يطمئن الأحياء على قدر الله وبقدره. Kisah nyata di zaman modern terjadi di sebuah negeri jauh namanya Mesir tahun 1960-an. Kisah ini terjadi di zaman Mesir dikuasai oleh penguasa bernama Gamal Abdul Nasir. Dia tidak suka dengan dakwah Islam, maka dia tangkepin orang-orang yang sibuk dalam dakwah Islam, termasuk salah satunya yang dia tangkap bernama Said Qutb, seorang alim, banyak menulis kitab, dan ada satu kitabnya yang dituduh oleh Gamal Abdul Nasir. Isi kitab ini adalah mengajak rakyat makar kepada penguasa. Judul bukunya Ma'alim Fit Tariq. Buku kecil, Pak, buku kecil, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, Anda bisa cari di toko-toko buku. Judulnya Petunjuk Jalan. Nah ini kayak gini bukunya, Petunjuk Jalan. Ini buku isinya
menguraikan makna dari kalimat tauhid, kalimat thayyibah ini, ya, panjang lebar diuraikan sama Said Qutb. Tapi rupanya penguasa zalim Mesir malah baper, baca isinya nganggap dirinya diserang, dan itu wajar. Kenapa wajar? Karena siapapun penguasa yang zalim, kalau benar-benar diperdengarkan makna la ilaha illallah pasti tersinggung. Cuman pemimpin yang muslim lah, yang patuh kepada Allah lah, yang begitu menerima kalimat tauhid, makin kokoh kepemimpinannya, makin tawadu dia dalam memimpin. Tapi kalau yang memang mentalnya mental tauhid, ya kan, ketemu kalimat tauhid yang nggak ketemu, berbenturan. Nah, jadi Said Qutb akhirnya dipenjara. Kemudian dia diadili di sebuah pengadilan militer yang lengkap semuanya, kecuali satu yang nggak hadir. Apa itu? Keadilan nggak hadir. Jadi sebuah pengadilan yang berlangsung lengkap dengan semua aturan mainnya, kecuali satu yang nggak hadir. Apa? Keadilan nggak hadir. Jadi sandiwara, pengadilan militernya sandiwara, ya kan? Di mana dia akhirnya divonis hukuman mati. Nah, pada hari dia mau dihukum mati, digantung, ya. Rupanya hari itu yang mau digantung banyak, termasuk pemuda-pemuda dakwah, ya. Dan yang tertua Said Qutb, yang paling alim Said Qutb. Dan di Mesir ada aturan main. Kalau orang mau dihukum mati, maka orang dari Kementerian Agama Mesir mesti datang kepada si orang yang akan dihukum mati itu menyampaikan prosedur eksekusi hukuman mati. Dan biasanya dia akan mengatakan kepada orang yang mau dihukum mati itu, "Hai fulan, sesuai prosedur kantor urusan agama di Mesir ini, kalau Anda muslim mau dihukum mati, Anda harus ngucapin 2 kalimat syahadat." Gitu, ya. Dia datangi satu persatu orang yang mau dihukum mati itu, digantung itu. Akhirnya begitu gilirannya Said Qutb, dia katakan hal yang sama. "Wahai Said Qutb, sesuai dengan prosedur kantor urusan agama di Mesir, sebelum seorang muslim dihukum mati, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat." Jawaban Said Qutb yang menarik. Apa jawaban dia? "Hatta anta ya fulan tashtarik litatimma hadhil masrahiyah." Sampai engkau wahai fulan harus terlibat menyempurnakan sandiwara ini. "I'lam annaka ta'kul min la ilaha illallah." Ketahuilah wahai fulan, sesungguhnya kamu cari makan dari menyuruh-nyuruh orang ngucapin kalimat la ilaha illallah. "Amma ana aisyu wa amutu li ajli la ilaha illallah." Sedangkan aku ini hidup matiku untuk la ilaha illallah. Saya tertarik dengan background Dr. Solah yang Ustadz sempat sampaikan bahwa beliau itu tesis dan disertasinya mengenai Said Qutb, ya. Kalau kita kan mengenal Said Qutb itu adalah pelopor aliran takfiri, ya, dan bisa dikatakan katanya sayap ikhwan yang radikal. Ustadz sempat bilang juga banyak orang itu menzalimi Said Qutb gitu, ya. Apa bisa minta tolong diceritakan apakah bagaimana profil Said Qutb sebenarnya? Tentang Said Qutb, saya dari sejak dulu juga cukup sering membaca buku-buku tentang Said Qutb, dan saya juga punya buku, karena kita penuntut ilmu, jadi kita harus fair. Saya tidak suka menghakimi sesuatu yang saya belum pernah membaca. Saya ingin baca langsung bukunya, gitu. Jadi kalau saya, umpamanya gini, kalau saya ingin melihat pemikiran Syiah, saya baca langsung dari buku Syiah. Kan ada yang kita baca dari bukunya, bukan kita tidak percaya ulama, bukan. Tapi saya punya kepuasan ilmiah untuk saya baca langsung. Kalau saya ingin tahu tentang buku Syiah, maka saya baca langsung hadis-hadis inti Syiah. Umpamanya kitab Al-Kafi karya Kulaini. Itu dulu kita pelajari dan saya baca itu. Dan seterusnya. Karena itu kitab induk mereka, kita baca. Saya duduk umpamanya membaca buku-buku rujukan Syiah, umpamanya saya baca. Begitu juga siapapun itu. Saya pernah, saya agak keluar sedikit, Pak. Saya pernah ketemu dengan orang yang menjatuhkan Syekh Albani. Ngomong panjang lebar menjatuhkan Syekh Albani. Kemudian saya tanya, sebentar. Pernah antum kaji buku-buku Albani? Jawabannya ya enggak, sedikit aja. Kok bisa Anda berkata begitu? Saya ini
Saya ini mempelajari buku-buku Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam jumlah melimpah. Saya punya bukunya banyak sekali. Buku beliau saya punya. Dan itu bahkan dulu kita pelajari. Kalau masalah kesalahan, nggak ada manusia suci. Ya kan? Jadi ini gaya-gaya begini ini bukan gaya ilmiah. Kalau mau bicara, yuk kita bicara yang ilmiah. Nah termasuk Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala. Sayyid Qutb juga begitu. Saya membaca beberapa buku tentang biografi Sayyid Qutb, tentang pemikiran Sayyid Qutb, tentang buku-bukunya Sayyid Qutb langsung dan seterusnya. Kasihan beliau kemudian disebut sebagai yang mewariskan pemikiran takfiri, ya, yang menyampaikan itu, ya kan, yang menyampaikan itu kepada pihak negara, ya nanti tanggung jawab di akhirat pasti, ya kan, ya masing-masing akan bertemu dengan Allah kita ini, ya kan, silahkan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan, betulkah Anda pernah membaca bagaimana biografi seorang Sayyid Qutb, ya kan, bagaimana beliau dalam proses menjalani proses hidupnya dari awalnya. Sebenarnya Sayyid Qutb ini hanya seorang sastrawan yang sebenarnya tidak, ya bukan orang yang sangat fanatis dalam pergerakan. Tapi kemudian ketika di sekolah di Amerika, kemudian dia berubah justru ketika dia merasa janggal dengan beberapa hal gitu ya, dan itu nanti mengubah kehidupannya, dan kemudian akhirnya nanti dia bergabung ke Ikhwanul Muslimin, kemudian nanti dia berubah hidupnya, mulai masa fase perpindahan itu, masa transisi hidupnya, sampai nanti fase yang terakhirnya adalah fase ketika dia di penjara dan kemudian menghasilkan sebagian dari fi dhilalil Quran itu. Ya kan, makanya tidak aneh kalau fi dhilalil Quran itu cara menulisnya Sayyid Qutb itu adalah tafsir pergerakan dan perlawanannya cukup tinggi rasanya di sana. Ya itu memang begitu. Semua para ulama kan mereka punya pakem ilmu, tetapi pasti akan dipengaruhi oleh latar atau apa yang sedang terjadi padanya waktu itu. Kita kan sama, itu begitulah. Itulah ulama, itu manusia begitu. Ya, Pak, saya ingin sampaikan kalimat luar biasa. Wallahi saya pernah punya kasetnya, kaset pita. Syekh Albani rahimahullah ta'ala, ya kan, kita tahu seorang ahli hadis, pernah ditanya, ya Syekh, menurut antum Sayyid Qutb kayak apa? Kalimatnya apa? Saya ingat betul kalimat Syekh Albani, rajulun mulham. Wah, kata mulham itu nggak gampang dalam Islam. Itu adalah orang yang dapat ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dia menulis fi dhilalil Quran di dalam penjara tanpa literatur. Rajulun mulham. Kalimat Syekh Albani. Kalau saya pernah dengar sendiri, karena itu saya punya kasetnya. Kaset pita dulu saya punya. Jadi subhanallah, ya kan? Syekh Bakar Abu Zaid. Syekh Bakar Abu Zaid, ini kibar ulama Saudi. Syekh Bakar Abu Zaid itu sampai beliau ketika ada seorang ahli ilmu mengkritik dengan cara sangat keras dan kasar kepada Sayyid Qutb, kemudian kritiknya itu diserahkan kepada Syekh Bakar Abu Zaid, kibar ulama, untuk supaya mendapatkan dukungan. Maka Syekh Bakar Abu Zaid sampai mengatakan, saya tahu Anda dan saya tidak yakin ini tulisan Anda. Lihat, ulama berhusutan ya. Dan kenapa? Karena tulisan, kata beliau, saya sebenarnya tidak pernah baca buku Sayyid Qutb, tapi gara-gara ini saya harus membacanya. Dan setelah saya baca, ternyata kritik ini terhadap Sayyid Qutb itu seperti kritik anak SD, anak TK kepada akademisi tinggi. Enggak level ini kritik ini. Itu ada tulisan Syekh Bakar Abu Zaid, kibar ulama Saudi sampai. Jadi yang fair lah. Kalau masalah salah, masalah enggak kan semua juga tahu, mau siapapun ada kritik. Sekelas Sahih Bukhari saja yang sudah berabad-abad ulama mengatakan bahwa itu sudah para ulama sudah punya istilah namanya, menyebutnya sebagai jawazal qantarah. Itu sudah melewati titian, artinya sudah dinyatakan sahih oleh para ulama. Tapi apa tidak ada kritik terhadap hadis-hadis Sahih Bukhari? Ada. Gitu deh. Jadi artinya ya tidak ada yang sempurna. Allah tidak ingin yang sempurna itu kecuali hanya kitabnya saja. Dan Allah tidak ingin ada yang sempurna kecuali hanya Nabi dan Rasulnya. Gitu ya Pak. Jadi saya cuma ingin gini. Saya cuma ingin ini saja sebenarnya. Cuma ingin bahwa kalau membicarakan sesuatu itu yang fair menilainya. Fair menilainya, dan kita baca langsung dari literatur utama, dan kemudian kita mencoba untuk menilai dengan penilaian kejujuran ilmiah sebagaimana yang selama ini diajarkan oleh para ulama kita. Itu saya kira ringkas dan singkatnya. Jadi
ini kan sebenarnya hanya masalah masukan yang diberikan ya dari, jadi makanya saya cuma ingin mengingatkan saja sama saudara-saudara saya, ya kan, takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan. Ya kalau kemudian mau menunggu dengan keyakinannya dan masih terus melanjutkan, terus masih mau menunggu di akhirat, ya lanjutkan saja. Itu kan memang tadi ya saya kan juga tidak diminta untuk mengurusi Anda, ini cuma memberikan nasihat saja. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.